術ね、私が打つ。ちゃんと言いなよ、サイズ。部活はやらないと思う。かける。ああ、休み明けに返事することね。Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Orange yang dirilis pada tahun 2015. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. Film diawali dengan menceritakan seorang gadis SMA yang bernama Naho Takamiya. Terlihat Naho yang mendapatkan sebuah surat misterius, di mana surat tersebut mengatakan jika sang penulis adalah dirinya sendiri di dalam masa depan. Di surat itu juga tertulis jika dirinya di masa depan ingin menghapus semua penyesalan yang dialaminya saat masih berada di bangku SMA. Dan surat tersebut dijadikan sebagai petunjuk agar Naho di masa sekarang bisa menentukan pilihan hidup tepat baginya. Tentu saja Naho merasa kebingungan dan tak percaya akan hal tersebut. Namun dia tetap membawa surat itu ke sekolah dan membacanya saat berada di dalam kelas. Di sini Naho mulai terkejut di saat surat itu mengatakan jika akan datang seorang siswa baru yang berasal dari Tokyo. Dan benar saja sesaat kemudian, bapak guru mengenalkan seorang siswa baru yang bernama Kakeru. Mengetahui hal itu, Naho hanya bisa tertegun dan mencoba memahami tentang apa yang sedang terjadi. Bahkan surat itu juga menjelaskan secara rinci tentang kejadian yang akan dialami oleh Naho di hari tersebut. Sebenarnya dia tak ingin mempercayai hal itu, akan tetapi kenyataannya yang terjadi memang sesuai dengan yang digambarkan dengan surat itu. Sepulang sekolah, Naho dan teman-temannya mengajak Kakeru untuk pergi berjalan-jalan. Meskipun surat misterius itu melarang Naho untuk mengajak Kakeru, namun Naho sendiri merasa tak ada yang aneh di hari tersebut, dan semuanya berjalan baik-baik saja. Di keesokan harinya, Kakeru tak masuk sekolah, dan kemudian hal itu berlangsung selama 10 hari berturut-turut. Kejadian itu membuat Naho merasa cemas. Dia pun segera melihat surat miliknya. Di sini dia membaca jika di keesokan harinya Kakeru akan kembali bersekolah. Surat itu juga menjelaskan jika setelah bermain softball dirinya akan jatuh cinta kepada Kakeru. Dan benar saja Kakeru sudah masuk sekolah lagi dan bersikap seperti biasanya. Kemudian Naho bermain softball seperti yang tertulis di dalam isi surat tersebut. Sementara itu perasaan Naho terhadap Kakeru pun juga mulai muncul, tepat di saat setelah bermain softball berakhir. Di saat itulah Kakeru melihat Naho yang sedang berjalan dengan pincang akibat cedera di kakinya. Kakeru pun berinisiatif untuk mengobati kaki Naho. Di sini dia juga mengatakan jika selama ini dirinya selalu memperhatikan Naho. Tentu saja hati Naho menjadi sangat senang saat mendengar hal itu. Dan sejak hari itulah Naho pun mulai mempercayai isu surat misterius tersebut. Kemudian scene berpindah. Terlihat Naho di saat 10 tahun mendatang. Di sini dia sudah menikah dan mempunyai anak dengan Suwa, salah seorang temannya. Naho, Suwa dan juga teman-temannya terlihat mengunjungi sebuah rumah yang ternyata itu adalah rumah nenek Kakeru. Sedangkan Kakeru sudah meninggal dunia di saat dirinya berusia 17 tahun. Kemudian scene kembali berpindah ke masa SMA. Di hari itu Naho dan teman-temannya sedang menikmati makan siang di dalam kelas. Dengan nada bercanda, Kakeru meminta kepada Naho untuk membuatkannya bekal Berto di keesokan harinya. Di sini Naho menanggapi hal tersebut dengan serius dan benar-benar membuatkannya untuk Kakeru. Di keesokan hari, terlihat Naho yang akan memberikan bekal tersebut kepada Kakeru. Akan tetapi dia selalu berada di waktu yang tak tepat. Hingga akhirnya di saat pulang sekolah, Kakeru mengajak Naho untuk mengobrol di tepian sungai. Di sini Kakeru bercerita kepada Naho jika saat dirinya membolos sekolah beberapa hari yang lalu adalah dikarenakan sang ibu meninggal dunia, tepat di saat upacara semester baru sedang dilaksanakan. Sedangkan pada waktu itu Kakeru terlambat mengetahui kabar tentang pemakaman ibunya.
sehingga dirinya tak bisa melihat wajah sang ibu untuk terakhir kalinya. Sebelum mereka berpisah, akhirnya Naho berhasil memberikan bento buatannya kepada Kakeru. Dengan senang hati, Kakeru pun tersenyum dan menerima bento tersebut. Beberapa hari kemudian, Kakeru sedang latihan dengan tim sepak bola sekolah. Tiba-tiba seorang siswi senior bernama Ueda datang menghampirinya. Di sini terlihat Ueda yang mengajak Kakeru untuk berbincang. Kebetulan sekali mereka berdua sama-sama berasal dari Tokyo. Tak lama kemudian pembicaraan pun mengalir begitu saja, dan mereka berdua menjadi sangat akrab. Melihat dari itu, Naho menjadi sedih dan sedikit cemburu dengan kedekatan mereka berdua. Semakin hari hubungan Kakeru dan Ueda pun menjadi semakin dekat. Hingga pada suatu hari, Naho menemukan secari kertas yang ternyata dari Kakeru. Di kertas itu, Kakeru menanyakan apakah tak masalah bagi Naho jika nantinya dirinya dan Ueda akan berpacaran. Melihat hal tersebut, Naho seketika teringat dengan tulisan yang ada di dalam surat misterius. Dia pun membalas pertanyaan Kakeru melalui sebuah kertas, di mana dia melarang Kakeru untuk melakukan hal itu. Kemudian kertas tersebut diletakkannya di dalam loker milik Kakeru. Namun sayangnya hal itu terlambat diketahui oleh Kakeru, di mana dirinya sudah terlanjur menerima cinta dari Ueda. Di saat itulah Naho selalu berlari menghindar di saat Kakeru akan mengajaknya berbicara. Hingga pada suatu hari, Naho merasa jika dirinya tak seharusnya bersikap demikian terhadap Kakeru. Akan tetapi, di saat dirinya berusaha untuk menghadapi Kakeru, selalu ada Ueda yang berada di sampingnya. Hal itu membuat dirinya menjadi sangat tak nyaman. Pada saat jam istirahat, Naho terlihat akan mengejar Kakeru. Dia pun tiba-tiba muncul dari dalam kelas dan tanpa sengaja tertabrak oleh Ueda. Di sini Kakeru terlihat membela Naho dan memarahi Ueda. Karena sebenarnya teman-teman yang lain sudah menyadari jika Naho dan Kakeru saling memendam rasa satu sama lain. Akan tetapi mereka semua juga memahami tentang Kakeru yang sedang berada di posisi sulit. Lambat laun Kakeru menyadari jika kehadiran Ueda telah berdampak buruk bagi hubungan pertemanan dengan Naho dan yang lainnya. Hingga akhirnya Kakeru pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Ueda. Kakeru juga mengatakan jika sebenarnya dirinya lebih menyukai seseorang daripada Ueda. Kemudian scene pun berpindah. Saat berada di dalam kelas terlihat murid-murid yang sedang belajar tentang perjalanan waktu. Dikarenakan teknologi di masa sekarang masih sangat terbatas, Bapak Guru hanya menjelaskan secara teori saja. Di sini Bapak Guru menambahkan jika seseorang mencoba untuk mengubah kejadian di masa lalu, maka hal itu tidak akan mempengaruhi hasil akhir di masa depan. Alasannya, begitu masa lalu berubah, akan muncul dunia alternatif baru yang disebut sebagai dunia paralel. Mendengar hal itu, Naho pun berpikir jika semua yang dilakukannya di masa sekarang tak akan mampu menghilangkan penyesalan dirinya di dalam masa depan. Singkat cerita, Naho terlihat mengajak Kakeru untuk melihat kembang api bersama di saat malam perayaan festival di sekolah. Pada saat festival itu, terlihat Ueda yang memenangkan kontes kecantikan. Akan tetapi dia merasa tak senang saat melihat kedekatan Kakeru dan juga Naho. Di saat malam harinya terlihat Kakeru yang sudah berada di dalam kolam renang sesuai janji dengan Naho. Namun di sisi lain, Naho mendapat sedikit masalah dari Ueda dan juga teman-temannya di saat dirinya ingin pergi ke kolam renang. Namun setelah dia melewati masalah tersebut, Naho masih sempat untuk menemui Kakeru dan menikmati kembang api bersamanya. Suasana romantis menyelimuti malam itu. Dan tanpa sadar kedua tangan mereka berdua saling bergandengan di saat memandangi kembang api yang berhamburan di langitan yang luas. Di keesokan harinya mereka berdua terlihat berjalan-jalan di festival bunga yang diselenggarakan di kota. Di sini terlihat mereka berdua begitu bahagia dan menikmati momen tersebut. Di saat malam harinya Kakeru dan Naho sedang berada di kuil untuk berdoa bersama. Di sini Naho juga bertanya tentang apa yang sedang terjadi dengan ibu Kakeru. Awalnya Kakeru tak ingin membahas hal tersebut, akan tetapi Naho yang bersikeras untuk mengetahuinya. Hingga akhirnya Kakeru mengatakan jika ibunya meninggal dunia karena disengaja oleh ibunya sendiri, tepat di saat dirinya sedang berjalan-jalan dengan Naho dan teman-temannya. Di saat itulah dia sedang bertengkar dengan sang ibu dan tak begitu memperhatikannya. Hal itulah yang menjadi penyesalan terbesar di dalam hati Kakeru. Di sini Naho pun menyadari jika peringatan yang diberikan oleh dirinya di masa depan adalah untuk menghindari kemungkinan buruk tersebut. Sesampainya di rumah, Naho membaca surat itu kembali.
Di sini surat tersebut mengatakan jika penyebab kematian Kakeru sebenarnya bukanlah kecelakaan. Di sini Naho masa depan meminta dirinya di masa lalu untuk menyelamatkan perasaan Kakeru sehingga dia tak akan pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Di keesokan harinya Naho mencoba memberitahu Sua tentang surat misterius itu. Tanpa diduga ternyata Sua juga mendapatkan surat dari dirinya di masa depan. Mereka berdua pun akhirnya sepakat untuk menyelamatkan Kakeru bersama-sama. Kemudian scene berpindah. Terlihat Naho dan Sua yang berada di masa depan. Di sini Naho yang membaca kembali buku diarinya. Dia menjadi sangat sedih dan teringat dengan Kakeru. Sua pun mencoba untuk menghiburnya. Mereka juga berharap kepada diri masing-masing di masa lalu untuk dapat menyelamatkan Kakeru. Di saat scene kembali berpindah di masa lalu, Naho terlihat sedang mengejar Kakeru di saat pulang sekolah. Kakeru berkata jika Naho akan selalu tersakiti saat bersama dengan dirinya. Oleh sebab itu dia mencoba untuk menghindari Naho. Di sini Naho minta maaf atas segala kesalahannya. Dia juga mengatakan jika dirinya sangat mencintai Kakeru. Naho pun seketika langsung memeluk Kakeru dengan sangat erat dan berkata jika dirinya ingin bersama dengan Kakeru sampai kapanpun. Mendengar perkataan Naho, Kakeru pun menjawab jika dirinya ingin tumbuh menjadi laki-laki yang kuat dan bisa menjalani hidup yang bahagia. Selang beberapa waktu terlihat Kakeru berada di kamarnya dan sedang melihat rekaman lama dari ibunya. Di sini sang ibu membuka rahasia di masa lalu, di mana saat Kakeru masih kecil dia memilih bercerai dari ayah Kakeru karena sang ayah selalu memukuli Kakeru. Hal itu dilakukannya atas dasar cintanya terhadap Kakeru dan tak ingin melihatnya terluka. Ibu Kakeru juga menambahkan jika selama ini dirinya hanya ingin melihat Kakeru bisa hidup bahagia. Rekaman video itu membuat penyesalan di dalam hati Kakeru menjadi semakin besar. Pada saat malam harinya, Naho dan teman-temannya sedang menunggu Kakeru untuk pergi bersama. Setelah beberapa waktu, Kakeru yang tak kunjung datang membuat mereka semua khawatir dan segera pergi mencarinya. Di tempat lain terlihat Kakeru yang sedang mengayuh sepedanya dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Wajahnya tampak begitu sedih dan hancur akibat penyesalan mendalam terhadap ibunya. Hingga akhirnya tiba-tiba muncul sosok Naho di dalam pikirannya. Di sini dia pun kembali mendapatkan semangat hidupnya dan mengurungkan niatnya untuk mengakhiri hidupnya. Tak lama kemudian mereka pun memeluk Kakeru dengan begitu erat sambil menangis terharu. Kakeru pun akhirnya mulai menyadari jika selama ini dirinya memiliki teman yang berharga dan juga sangat menyayangi dirinya. Hingga akhirnya terlihat Naho, Kakeru, Sua dan yang lainnya terlihat begitu ceria saat berjalan-jalan di sore hari. Di sini mereka terlihat menghabiskan waktu di atas bukit untuk melihat matahari terbenam. Di dalam hatinya Naho sangat berterima kasih kepada dirinya di dalam masa depan. Kemudian film ini pun selesai guys ya. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran jika teman sejati akan selalu datang di waktu yang tepat. Bahagia maupun sedih, teman sejati selalu menemani indahnya perjalanan hidup kita. Oleh karena itu berbahagialah jika kalian memiliki teman sejati yang sejalan. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye-bye.